Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Alia Hamid MS dan pada pagi hari ini kita akan membahas lagi mengenai topik uji sensoris yaitu topik 9 terkait sensory evaluation in Gavi industry. Oke, next. Nah, learning outcome pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, mahasiswa dapat memahami flavor recognition skills dan yang kedua, mahasiswa dapat memahami coffee cupping. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya, flavor recognition skills. Jadi, tujuan dari flavor recognition skill ini merupakan mahasiswa dapat menginterpretasikan flavor pada kopi menggunakan panduan SCA Flavor Wheel. SCA ini merupakan Specialty Coffee Association yang berada di Amerika. Kemudian Flavor Wheel itu sendiri merupakan suatu alat yang digunakan untuk menciptakan kosakata flavor pada suatu produk. Yang mana ini juga digunakan sebagai pelatihan flavor dan juga persepsi terhadap panelis yang mana itu nanti juga akan menilai suatu flavor terhadap suatu produk. Oke, selanjutnya. Nah, di sini praktikan tuh juga harus paham ya apa itu terkait flavor wheel. Kemudian praktikan juga harus tahu contoh sampel sesuai kelompok pada flavor wheel dan harus mengingat kembali aroma dan flavor saat sniffing dan mencicip sampel tersebut. Nah, sniffing itu sendiri sebenarnya lebih kayak menghirup aroma pada kopi gitu. Kayak menghembus nafas, berhirup, terus dikeluarkan dan teman-teman harus bisa ngebau itu baunya seperti apa. Nah, dalam sniffing ini teman-teman harus bisa menggunakan pengalaman ya, dan ketika mencicipi pun juga harus bisa menggunakan pengalaman-pengalaman yang pengalaman-pengalaman sensoris yang telah teman-teman kenali. Sehingga itu nanti akan menjadi referensi flavor saat coffee cupping. Oke, next. Ini adalah contoh sampel pada flavor wheel. Yang pertama ada spices, ini seperti ke rempah-rempah gitu ya, ada salt anise, kayak adas, ada nutmeg, kayak pala gitu. Kemudian ada cinnamon, kayu manis. Kemudian ada kategori kedua ada nutty or cocoa sweet. Itu contohnya ada hazelnut, almond, and dark cocoa. Terus ada floral, ini merupakan bau bunga-bungaan gitu, ada jasmine sama rose. Dan yang terakhir ada fruity, seperti buah-buah gitu, ada apple, lemon, sama grape. Nah, teman-teman harus bisa mencari contoh sampel lainnya dan mengingat aroma serta flavornya untuk membantu penilaian atribut kopi saat coffee cupping. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai coffee cupping. Di sini mahasiswa harus dapat memahami perbedaan atribut pada kopi dan dapat mengevaluasi kopi dengan cara coffee cupping berdasarkan standar SCCA, SCAA. SCAA ini sebenarnya sama dengan SCA, Specialty Coffee Association of America. Emang SCA ini emang tempatnya di Amerika, jadi SCAA ataupun SCA itu sama aja, teman-teman. Nah, kemudian ada coffee attributes, ada fragrance, itu seperti bau kopi yang masih kering, terus ada aroma, itu yang udah basah, yang udah terendam sama air panas. Ada acidity, body, flavor, sweetness, clean cup, balance, kemudian ada aftertaste, dan yang terakhir teman-teman juga akan menilai overall-nya gitu. Nah, kemudian cupping prosedur. Jadi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu ya atributnya itu ada apa aja. Itu nanti juga akan ada di pedoman yang telah dibagikan di PDF. Kemudian ada cupping prosedur. Yang pertama harus roast color-nya dulu. Teman-teman melakukan roasting dulu terhadap kopinya dan harus paham juga ya terkait keadaan warna kopi yang teman-teman akan evaluasi. Kemudian ada fragrance atau aroma. Terus juga nanti setelah fragrance dan aroma, teman-teman harus menilai itu terkait flavor sama aftertaste-nya. Rasanya gimana, terus setelah teman-teman tahu rasanya, aftertaste-nya apa sih gitu. Nanti bakal ada borangnya dan teman-teman akan tahu pilihannya apa aja, teman-teman tinggal melingkari gitu. Kemudian ada acidity, body balance-nya itu bagaimana. Yang kelima ada sweetness, kemudian kemanisannya gimana, uniformity, kesatuannya, sama clean cup-nya gimana, dan yang terakhir ada defect. Apakah ada gangguan-gangguan atau kerusakan yang ini kayaknya ada yang mengganggu gitu. Nah, ini ada borang coffee cupping-nya. Nah, di sini nih kan teman-teman paling kiri ada fragrance atau aromanya, terus skornya berapa.
quality-nya juga. Ini ada dry sama brick, kemudian ada flavor-nya bagaimana, terus ada acidity, body, ini ada level-levelnya semua teman-teman tinggal ngelingkarin aja ntar. Ada uniformity, ini ada balance-nya juga, clean cup, sweetness, overall, defect, dan yang terakhir ada file score-nya. Nah, notes-nya ini biasanya kalau misal teman-teman emang punya pendapat lain kayak misal ini ada bau ini ada kayak gini itu teman-teman bisa kasih di notes begitu. Oke, sebelumnya aku juga ingin ngebahas ya terkait data. Jadi karena ini aku di case 6 itu sebenarnya juga dataku yang kemarin tahun lalu itu emang ada beberapa panelis ya, anggap aja ada 19 panelis yang mana itu nanti ada kopi sampel A dan sampel B, dan dari data tersebut kebanyakan panelis di case 6 itu memilih menyukai sampel A. Nah, di situ interpretasinya adalah berarti emang banyak sekali panelis yang emang menyukai sampel A. Mungkin juga nanti diukur dari total skornya ya teman-teman. Terkait tadi misal ada flavor, kemudian ada body, balance, unity, itu semua emang kebanyakan panelis menyukai sampel A sebanyak 12 dan 7 panelis menyukai sampel B. Oke, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.